yang sudah kalian tahu bahwa kita akan belajar tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materinya tentang apa? Yaitu tentang pelestarian sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis atau macam-macam sumber daya alam alternatif. Nah, minggu lalu sudah disampaikan juga kenapa ada sumber daya alam alternatif. Siapa yang masih ingat? Kenapa ada sumber daya alam alternatif? Karena sebagian besar sumber daya alam yang sering kita pakai merupakan sumber daya alam yang cepat habis dan sulit atau bahkan tidak dapat diperbaharui. Untuk itu perlu adanya sumber daya alam alternatif. Nah, ternyata selain kita bisa memanfaatkan sumber daya alam alternatif, ada cara lain yang dapat kita lakukan, yaitu dengan berupaya melestarikan sumber daya alam. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, kita dapat menggunakan sumber daya alam yang tidak habis sebagai pengganti sumber daya alam yang dapat habis. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan daur ulang. Contohnya seperti daur ulang plastik dan daur ulang kertas. Lalu yang ketiga, kita dapat melakukan pengawetan. Dan yang keempat, kita dapat melakukan pengolahan air limbah. Lalu yang kelima, kita dapat melakukan penertiban terhadap pembuangan sampah. Lalu yang selanjutnya, kita juga dapat melakukan konservasi ex situ. Nah, anak-anak, biasanya setiap daerah itu memiliki potensinya masing-masing, potensi sumber daya alam masing-masing dan biasanya berbeda. Seperti contoh, untuk daerah pegunungan biasanya memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertanian dan juga perkebunan seperti teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, hal itu juga dapat mempengaruhi terhadap jenis-jenis pekerjaan masyarakat di daerah tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pekerjaan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada pada daerah mereka. Yang pertama, ada petani. Biasanya petani ini memanfaatkan sumber daya alam seperti tanah, air untuk irigasi, ada sinar matahari, dan juga memanfaatkan angin. Lalu yang kedua adalah sebagai peternak. Biasanya peternak ini memanfaatkan sumber daya alam seperti rumput, hewan-hewan ternak, air untuk minum hewan ternak tersebut, dan lain hal sebagainya. Lalu yang ketiga, karyawan pabrik. Karyawan pabrik ini, saya ambil contoh seperti pabrik kertas ya, berarti mereka memanfaatkan kayu sebagai sumber daya alam yang mereka manfaatkan sebagai sumber daya alam untuk pembuatan kertas. Lalu yang selanjutnya adalah nelayan. Nelayan ini biasanya mereka bekerja di laut dan mereka mencari ikan untuk mereka jual. Nah, jenis pekerjaan lainnya ada juga penambang. Penambang ini biasanya menggunakan sumber daya alam seperti emas, batu bara, minyak bumi untuk kelangsungan pekerjaan mereka. Lalu ada juga petani garam. Petani garam biasanya memanfaatkan air laut dan juga panas sinar matahari untuk mengeringkan air laut tersebut supaya bisa berubah menjadi garam. Nah, anak-anak, terlepas dari tadi adalah berbagai jenis pekerjaan
berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada, masih banyak juga berbagai jenis pekerjaan, seperti contoh pekerjaan di bidang sosial budaya. Contohnya seperti guru, ada juga pemadam kebakaran, ada juga tim SAR, ada dokter, dan juga ada seniman. Nah, anak-anak, materi kita kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.